I think as a top leader, it's very lonely actually. Yeah. Karena kita harus ada perception we know everything. Yeah. And we have all the answers. Yeah. So it's just about understanding your life is not just about your career. It has many different inputs. Dan input apa yang mau diprioritaskan sekarang. Karena sekarang akan beda sama besok dan seterusnya kan. Pernah ada di posisi itu gak? Imposter syndrome setiap hari kan. Setiap hari I have imposter syndrome. I'm like, am I gonna be good enough today? How am I gonna create impact? And we always just want to be better and better and better gitu. Yeah. Kali ini kita kedatangan lagi seorang leader perempuan dengan pengalaman yang banyak banget dari luar negeri sampai Indonesianya juga, terus role-nya juga banyak sekali dan punya privilege. Apakah leader privilege itu jadi lebih mudah? Hi, I'm Samira Shihab, founder Tinkerlust dan juga Stellar Women. And sekarang aku di AC Ventures sebagai principal. Hari ini kita ngomongin tentang privilege dan juga leadership. All of the things that you need to know about becoming a successful leader. Thank you. Dan kalian wajib nonton podcast ini karena di akhir video kita mau ngadain giveaway. Dan caranya simple, kalian harus follow Kumpul Leaders dan juga Mbak Samira Shihab. Dan subscribe YouTube channel ini. Dan juga, jangan lupa juga untuk komentar insight apa yang paling menarik buat kalian dari episode podcast ini. Dan jangan lupa juga sertakan Instagram kalian supaya kita bisa kontak pemenangnya. Pastiin kalian nonton episode ini sampai habis. Oke, kita balik lagi ke Kuli. Betul. Dan hari ini kita udah kedatangan Another woman leader. Dan karena kita tahu kalau wanita ya kan leader rame nih pasti nih. Cantik, kecil rame ya kan. Kita menjawab kebutuhan kalian. Kita bawa nih woman leaders. Kita pengen banyak angkat ya karena woman itu apa ya? Harusnya kan emansipasi. Kita mau melanjutkan perjuangan Ibu kita Kartini. Jangan sampai pip. Waduh. Buat yang kenal juga mungkin nanti akan mengetahui orang ini siapa dan apakah privilege yang dimiliki oleh narasumber kita kali ini membuat perjalanannya menjadi seorang leaders lebih mudah atau ternyata malah lebih susah. Mungkin kalian yang selalu bilang kayak, aku tidak punya privilege. Kali ini kalian bisa dengar langsung dari narasumber kita yang punya privilege. Apakah ini mudah atau susah? Ya, jadi langsung aja kita panggilkan Kak Samira. Hi everyone, halo semuanya. Thank you for coming. Thank you for having me. Yeah. Terima kasih banyak. Selamat datang di Kumpul Leaders. Selamat datang di Kumpul Leaders. Di mana kita bisa berbicara tentang being a leader, susahnya kayak apa. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke situ boleh perkenalan sedikit, background profesional spesifik. Sebelum, karena sekarang punya entrepreneurs juga gitu kan. Tapi mungkin ada pengalaman lain bekerjanya seperti apa dari awal karir sampai sekarang. Dari awal karir, mungkin perjalanan karir udah 14-15 tahun ya. Mulainya sih di Amerika karena emang 25 tahun dari kecil di sana. My parents went to grad school di sana, so I was there since I was 3 years old. 3 tahun sampai habis itu MBA. Jadinya SD sampai SMA, kuliah S1, S2 di sana, nikah di sana. Terus balik ke Indonesia. Sempat juga kerja di sana sebenarnya. In Washington DC, I worked there in a communications firm. After I got my MBA though di Silicon Valley, mungkin itu pertama-pertama kayak disuntik pengen jadi entrepreneur gitu. Karena di Silicon Valley kan tempat lahirnya Meta dan lain-lain lah, FANG companies di situ semua. Balik lagi ke Indonesia waktu itu liburan sebenarnya. Liburan sama suami who's also in tech dan lihat opportunity yang luas banget in digital and technology. Ekosistemnya baru mau inflection point lah, belum sama sekali, masih ada mungkin 1-2 e-commerce. So I came back and I wanted to build a company karena pengen bikin impact gitu. Tapi sebelum jadi entrepreneur I was in private equity consulting, I was also in communications gitu sih. Tapi kebanyakan ngebangun bisnis. Oke. Private equity consulting sama communication saya udah di Indo tapi berarti? Waktu itu enggak di Amerika.
Oh, nah apa mungkin perbedaan paling signifikan ya ketika datang ke Indonesia being leaders dan ketika masih bekerja di luar, yang paling bikin kaget apa? Basa-basi. Itu basa-basinya kenceng ya di sini. Basa-basi sama jaim itu dua mungkin. Karena kalau di Amerika apa adanya is like you present who you are, nggak ada kayak hidden agenda, nggak ada kayak misalnya like your relationships are very honest with your supervisors juga. There's no like apa ya, kayak lebih kayak teman gitu sih. Jadinya kita nggak harus jaim. Kalau misalnya ke kantor, we bring our full selves. We get to know our full selves, bukan cuman professional aja gitu. Ya, so personal and professional, we care about each other. Dan sekarang sebagai leader, I hope that I can also create a safe space where all my team members that feel like they can do that too. Bukankah itu bagian dari kultur ya sebenarnya? Karena itu kan, culture, ya betul. Kan, it's culture kan. It's culture. Tapi ketika pertama kali kamu datang dari Amerika itu kan beda banget tuh kan? Beda banget. Amerika mungkin hustle, ya kan? Mungkin kalau kita ngomong di Indonesia, selalu bilang ya, di negara maju gitu kan, speednya beda, begitu balik ke Indonesia kok gini kayak gitu. Tapi tergantung. I think that's assumption. Kayak in my opinion, hustle tuh lebih hustle hard di sini. Oh, For sure, hustle Yeah. banget. Anak-anak muda di sini lebih canggih, in my opinion ya. Ya, karena there is so much impact to be made. Masih banget inefficiencies tuh banyak banget. Jadinya there's a lot of room for us to build and make an influence gitu. Kalau di Amerika, kita di training setelah kuliah masuk corporate America. Itu kita nggak di training, ayo kita harus bikin bisnis, side hustle gitu. Enggak. Waktu aku sekolah di situ benar-benar kayak abis kuliah itu ada career fair, ada konsultasi buat your jobs gitu kan. Kita masuk satu arah corporate America lah gitu. Kalau misalnya kita nggak dapet kerjaan, barulah kita bikin perusahaan gitu. Dan lebih mudah untuk bikin bisnis di Indo daripada di US for sure, kan? iya. Yang bikin orang jadi ibaratnya lebih mudah untuk mencoba menjadi entrepreneur. Ya betul. It's cheaper to start a business here. Oke. Pertama kali ngebangun bisnis sendiri si Tinkerlust itu ya? Belum, sebelumnya ada juga. Oh, Ya, apa tuh? Enggak, satu aja sebenarnya. Sebenarnya ada dua sih, ada dua sebelum Tinkerlust. Yang satu sama suami sebenarnya. Oke. So he was my CTO and I was like CEO gitu. Dan kita ngebangun sesuatu kayak open table yang bikin restaurant reservations gitu. Itu di 2013-2014 lah. Balik ke sini mau bikin kayak gitu karena ngelihat di Amerika jalan banget open table ini, tapi di Indonesia mungkin karena belum mengenali market juga dan I didn't localize the concept enough. Akhirnya tractionnya kurang lah. Kita berhasil masuk beberapa restoran, ada 15-20 restoran termasuk Bluegrass, Hard Rock Cafe, tapi the restaurants didn't want to pay. There was no product market fit. Akhirnya setelah 18 bulan itu karena nggak ada passion juga di sektor ini, akhirnya I was like, entrepreneurship is not for me. And he joined another company. Akhirnya dia he joined another company and then I went into consulting. So I went into consulting ngebantuin company-company dari luar yang baru dapat funding mau masuk ke Indonesia. Karena kan waktu itu bikin my first company itu I learned how do you actually localize your company, and I wanted to consult based on my learning experiences. Sambil juga belajar what is the Indonesian market. I need to humble myself karena mungkin kepedehan juga waktu di Amerika. Anything will work in this market gitu. Tapi that's not the case, right? So I needed to try di Indonesia tuh apa sih market di sini tuh pengennya apa gitu. So I did a lot of studying. Akhirnya I created Tinkerlust gitu. Berarti di Indonesia pertama kali ngelit tim di posisi dan bisnis yang mana? Yang di hospitality itu, yang bikin restaurant reservations. And I was a horrible leader. I was horrible. Berapa banyak timnya? Timnya sekitar mungkin ada 7 ya. Ya 7. Why you describe yourself as a horrible leader? Because it was my first time. Nggak punya pengalaman. Dan juga nggak tahu sebenarnya kepentingan skill set yang emang akan ngemajuin company dan ngemotivasi tim gitu. So I was young, I was just out of
S2 kan, habis MBA. Sebenarnya tahu apa sih ngedidik dan motivate tim itu, it's a different story. And also I feel like my emotions got to me. Jadinya the success of the company gave me the worth of myself gitu. Jadinya kalau misalnya company-nya lagi turun itu aku jadi kurang pede, akhirnya lebih emosi, lebih sensitif gitu. Tapi as a leader, those are something that you should be strong sebenarnya. Ada nggak kata-kata yang apa kayak biasa lah ya kalau tim ya kan ketemu leader yang kayak kok begini banget sih celotehan dari tim ke mungkin kamu? Enggak sih, kayaknya enggak dulu. Enggak. Dan it was fun. Like we were all young and I'm actually still very good friends with some of the people that used to work for me. Dan mereka tuh udah hebat-hebat. Jadinya maybe one thing that I had dari dulu itu a skill that I could see potential in people, because the people that work for me now, they're all C-level sekarang gitu. Amazing ya, intern menjadi C-level and they're on the same level as me gitu. Makanya that's so important for you to understand that kalau misalnya kita dalam perusahaan mungkin ada hierarchy, tapi di luar we're all the same. We're all the same people, and that's why it's so important for us to treat each other equally gitu. And what changed you as a leader? Experience. Experience, failure. Ada turning point kejadian tertentu nggak yang men-trigger itu untuk kayak I have to change now? No, I didn't have the self-awareness. Jadinya emang itu pelan-pelan banget. It's not overnight. You don't think, oh my God, I'm a horrible leader. Enggak kayak gitu. Waktu di situ, I was like, okay aja kan. Tapi ngelihat sosok sekarang, like who I am, sama dulu, ya emang beda. Harusnya kita beda. We have to evolve as people juga kan. Jadinya, tapi kayak menyesal enggak sama sekali. Itu lessons learned dan harus melewati masa itu buat sekarang gitu. Iya. Disuruh munduran katanya lo terlalu maju. Oh, aku terlalu maju. Oke. Jangan mau maju mulu lah. Kan kita harus maju, kalau nggak terbelakang. Oke, next kan yang kita tahu kan kamu bangun Stellar Woman. Stellar Woman, ya kan? Itu setelah Tinkerlust. Oke. Ini kan ngomongin tentang woman, berarti kan betul. Wanita kan. Kenapa wanita? Karena kita yang butuh di empower dan kita perlu benar-benar didorong sebenarnya. In my humble opinion. Apakah based on personal needs atau personal experience juga makanya merasa kayak we need support as a woman? I think so. Mungkin dilihat dari perjalanan ngebangun Tinkerlust, saya bareng sama my co-founder kan, kita benar-benar dekat, we're best friends, soulmates lah bisa bilang ya. Tapi tetap aja meskipun ada co-founder, perjalanan sebagai female leader itu sangat lonely dan sangat challenging. Waktu ngebangun Tinkerlust 18 bulan kemudian aku dapat funding yang pertama. Tapi di perjalanan itu yang harus nge-pitch ke investor, yang harus mendapatkan milestone tertentu dan KPI tertentu, itu benar-benar bikin aku burnt out yang pertama di hidup gitu. Pertama di hidup burnt out dan mungkin depression gitu. Nah, every entrepreneur probably has experienced depression one point and another. It's like the common cold lah. Kita pasti dapetin lah. Flu dan common coldnya entrepreneur itu maybe depression a little bit, right? And maybe I can talk about this more karena mental health is something that is very important to me. So that's titik itu di 2018-2019. Meskipun udah dapat funding, meskipun kita udah lumayan tractionnya udah tinggi dan agresif banget growthnya, tetap aja fulfillmentnya kok kurang gitu. So I read a lot about why this is happening. Kenapa nggak ada sense of purpose dan mungkin sense of belonging gitu. Akhirnya I read bahwa mungkin I didn't celebrate the small wins in life. So I was living life automatic like a robot gitu. Ya udah kerja aja gitu. Terus kan waktu punya Tinkerlust itu I already had 2 kids. Udah 2 anak, tapi Senin sampai Jumat my settingan, my character is like work only. Jadinya cuman Sabtu sama Minggu aja yang berani jadi ibu gitu, atau ada waktu menjadi ibu gitu. So I think it was my lack of balance and that reflected on how I celebrate and how I defined my happiness in life. Makanya akhirnya bikin Stellar Woman sebenarnya it was organic. Pertama kayak
nge-publish aja di Insta Stories, ada nggak perempuan-perempuan yang mau kumpul kita have like a accountability about our personal goals gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ada accountabilitas buat personal goals or our dreams, mungkin itu jadi prioritas yang terakhir. Karena kita mikirin dulu peran-peran yang lebih penting sebagai ibu lah, sebagai istri, sebagai profesional gitu. So this was a group that it was just for me gitu. Ya udah akhirnya mulai dari 16 orang menjadi sekarang 5 tahun kemudian or 6 tahun kemudian ya next year 40,000 and growing gitu. But it started as my need to belong to a group of women, to get inspired. Ya, so mungkin it's just my excuse aja gitu buat dapetin teman lagi karena Biar ada teman cerita ya. Iya, biar ada teman cerita yang sefrekuensi. Karena itu susah mendapatkan. True. How many women leaders in your company? Tinkerlust or Ya, terserah. Tinkerlust it's always boleh. I think it's 70% women. Oh. Yeah, it's By usually intentions. no. Initially yes. Oh. Initially yes. So waktu kita nge-recruit buat Tinkerlust mau bikin mobile apps misalnya tech teamnya kan yang use mobile apps itu akan perempuan kan. Yeah. So I wanted my product manager, my senior tech team, my UI UX to be women, and it was intentional. Yeah. Okay. Menurut Kak Samira, what's the biggest challenge as women leaders? Okay, so the biggest challenge as woman leader sebenarnya beda-beda tergantung your personal context. What's your biggest challenge? What's my biggest challenge? Okay, what's my biggest challenge? Dan ini juga evolve based on my stage. Tapi I will tell you a few, right? Ada internal dan ada external. Kalau internal pastinya kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri yang mungkin banyak yang bilang, what do you mean by that? Ya, I struggle with my own ability, my own confidence, my own insecurities, and my self-talk gitu. I struggle with that. Yeah, that's my internal. Walaupun grow up di luar ya, karena kan biasa image-nya adalah biasanya orang-orang yang grow up di Indonesia dibandingkan mereka yang memiliki privilege untuk grow up di luar, kepercayaan dirinya sebenarnya lebih tinggi mereka yang grow up di luar. Di sini kan selalu permasalahannya orang-orang lokal sebenarnya secara skill sama knowledge-nya tinggi, tapi PD-nya kurang gitu kan. Ternyata enggak nih, ada yang besar dan tinggal di luar cukup lama, tetap aja ternyata struggle-nya sama. Tapi lucu juga, Kak Samira kan ternyata pas bikin yang hospitality app itu kan, you position yourself as CEO. Ya kan, husband malah jadi CTO. Padahal typically kan kalau husband dia akan leading, gitu kan. Itu kan harusnya ada satu nunjukin signal confidence bahwa I'm leading, woman leading gitu. Kok bisa sih punya apa ya? I think it was blind confidence di waktu itu. Karena juga entrepreneur yang bikin startup itu pasti harus ada blind confidence karena they don't know what they don't know gitu. And kalau misalnya kita tahu challenge what's ahead dan setiap hari battle-nya apa, kemungkinan besar kita nggak jalan. Iya. Udah overthinking ya. Overthinking. The same thing about marriage in my opinion. Kalau misalnya kita tahu sebenarnya marriage tuh susah apa, mungkin kita deg-degan. Tapi we are in love with our partner, just like we're in love with our startup and being an entrepreneur gitu sih. But mungkin it's relative, right? Like I think I'm confident in comparison to some other people. Tapi kalau misalnya dilihat just my own, I struggle with confidence and reaching larger and larger goals gitu. Berarti kan struggle dengan confidence pas di awal. When you reach mid level yang udah punya tim bawah tapi juga harus ada bos atau memanage bosnya juga. What's your biggest challenge as women leaders? What's my biggest challenge as a woman leader? Mungkin taking risk. Apalagi sekarang kan udah punya 3 loh anaknya. Ya 3 anak perempuan semua. The opportunity cost of taking a risk. So tanggung jawabnya udah ada, right? Kalau misalnya bikin keputusan itu nggak cuman affect my life, but it affects my husband's life, it affects my kids' life, my transition, right? Dari yang sangat secure ke mungkin unknown. So taking risk is a challenge for me. Nah, you have to take a challenge to reach bigger and bigger heights. So it's about balancing antara being comfortable and then continuously growing and continuously improving yourself. So I think that's a challenge for me karena
in myself, I always wanna grow and learn and be better gitu. As a top leaders, Of course, right? what's the biggest challenge? Oh, as a top leader, I think as a top leader, it's very lonely actually. Yeah. Karena kita harus ada perception we know everything. Yeah. And we have all the answers. Yeah. Tapi sebenarnya asking for help is not a weakness. It's actually a sign of maturity, right? So, tapi as a top leader kita nggak bisa terlalu vulnerable juga karena mau nggak mau waktu kita punya tim, mereka ngelihat kita sebagai visionaire. Harus ngelihat kita ada maps-nya ke depan. Karena kalau kita nggak ada map, we don't know where we're going, how will they have confidence in us? So, in my life itu, how I experience leadership adalah you don't have to know all the answers, but at least you know where your goal is, where you want to go. Mungkin how do we get there? We don't know yet gitu. Untuk karir woman yang sudah berkeluarga, karena kan Kak Samira tadi bilang anaknya 3 ya. Anaknya 3. Walaupun gak kelihatan ya kayak anak 3 ya. Baik banget sih kalian. Sebagai karir woman yang juga sudah berkeluarga, setuju apa enggak dengan kalimat yang bilang career woman yang sudah berkeluarga nggak akan pernah bisa 100% bekerja. Pasti dia akan tetap 50-50 atau paling nggak ada percentage yang harus dia bagi antara karirnya dengan family. 100% itu betul. Dan kalau misalnya 100% di karir, I feel sorry for you gitu. Yeah, I do. Karena as a mom, hopefully one of your biggest achievements is your children. Dan itu salah satu aset yang harus dibangun dengan time and energy and effort gitu. So hopefully if you're a career woman with children, you are not 100% in your career. Ya. Tapi gimana cara convince dan dealing? Karena pasti kan gini, ketika ya naturally sebagaimana persepsi orang-orang wanita udah punya anak gitu kan harus ya take care dong buat keluarga gitu kan. Pasti antara suaminya yang nggak suka atau nggak mungkin keluarga. Kan yang suka bikin ribut kan bukan cuman mungkin pasangan doang ya. Tapi kan itu tayar-tayar luarnya ini yang punya persepsi negatif kayak betul gitu. Banget. Gimana cara kamu ngebangun dealing, negotiation atau juga menghadapi hal itu? Iya, kadang-kadang emang ada lah bisikan-bisikan mungkin dari ibu sendiri atau mungkin dari suami atau mertua gitu kayak kurang support. But I think that we're in an age where we're in a time period where actually work is not just going to the office. Tapi kalau misalnya pengen lebih banyak di rumah, ya udah bikin perusahaan di rumah like a home business gitu. Masih bisa dapat penghasilan. So kita sebagai perempuan yang punya tanggung jawab yang lain harus juga mengerti dan mengenali prioritas-prioritas kehidupan kita gitu. Kalau misalnya kita terlalu keras kepala, enggak maunya itu, ya something's gonna sacrifice your relationship, your kids' well-being, the confidence that others have in you gitu kan. So kita harus mengenali diri juga, like what is great for you at this moment. It's not gonna be forever. Contoh ya, I just met this lady kemarin. Dia kerja dulu investment banking sebelum punya anak. Setelah punya anak, she took a sabbatical 15 tahun like she raised her children gitu. Setelah udah kuliah dia balik lagi kerja gitu. Tapi while she took that sabbatical, dia buka Pilates studio. So sebenarnya masih operating. She's still being stimulated. So it's just about understanding your life is not just about your career. It has many different inputs. Dan input apa yang mau diprioritaskan sekarang. Karena sekarang akan beda sama besok dan seterusnya kan. Iya. Tadi baru semalam ya istri gue cerita. Dia ketemu temennya yang curcol. Aduh gue mau kerja apa lagi ya gitu. Karena probably mungkin bisnis suaminya mungkin lagi gak gitu bagus. Kemudian previous karirnya sebelum dia jadi housewife tuh pramugari. Pramugari. Okay. Ya kan bisa kayak memang susah ya kalau pramugari ini jadi ibu nih pasti kan benar-benar compromise ya kan. Berarti ya dia tinggal itu. Tapi setelah beberapa tahun dia jadi ibu kan mulai aduh gue udah lama gak kerja nih. Gimana gue adapt dengan perubahan zamannya, dan untuk balik ke karir sebelumnya juga gak segampang gak bisa betul, malah ya. Sulit kayak gitu. Jadi tantangannya seperti itu. Kalau kebanyakan gap
antara sebelumnya kerja kemudian sekarang jadi housewife, itu jadi menurunkan self confidence juga. Iya betul, kan? itu self confidence. Bisa nggak ya? Apa skill-skill yang sebenarnya bisa ditransfer dari jadi housewife ke kantoran? Karena housewife actually is not just staying at home. They're doing a lot of things, managing Betul. finances, managing the kids, delegating tasks kan. Mungkin ART itu sebagai employee juga Iya. kan. Yeah. So tapi it's about us judging them lebih baik aja. Sekarang ada sih program-program kayak misalnya L'Oreal, they have a program for housewives returning to work. Jadinya ini tanggung jawab employer-nya juga bahwa there is 50% of the population that has mungkin other roles lah in their life that they have to create a process for these women to enter back into the workforce. Iya. Kak Semira pernah ngambil sabbatical juga nggak ketika Aduh punya? pengen banget. Oh, pengen. Oh my Belum God. kan, Malah tapi. pengen tapi Belum Ben. dan pengen hopefully one day. Ya. Kan tapi kan berarti sekarang kamu kerja juga. Kerja di AC Ventures Oke. sebagai principal di sana. Jadi kerjaan berapa sekarang nih, ada founder pinter lah, ya kan? Anaknya 3, kerjanya 3 juga. Silakan. Enggak lah, kalau misalnya Tinkerlust kan udah jalan 9 tahun. Iya. Pastinya SOP-nya, Ya. proses kerjanya udah bisa ditinggal gitu. Jadinya AC Ventures baru mulai 3 tahun yang lalu. Oke. Ya, jadinya dari founder ke funder, right? So sekarang bisa ngebantu dan nge-empower para founders juga. Aha. Ya. Dari dulu kerja profesional, kemudian pulang ke Indonesia, bikin bisnis, Iya. horrible leaders, getting better leaders and good leaders, balik lagi ke profesional. Ya, professional. Dari kan fase ya, Ya, fase. Evolution. apa yang kamu rasakan gitu? Perbedaannya dari dulu seorang profesional, Ya. sekarang udah jadi leader, terus kemudian balik lagi ke profesional. Balik lagi. Nah, waktu join AC Ventures itu yang aku ngelihat sebenarnya leader di sana. Leader di sana dan I knew that was the most important thing. Karena sebenarnya mau ngejar apa sih? At my stage in my career mau ngejarnya lebih bisa di inspire lagi, you know. And also I've been working by myself as a leader. I wanted to learn from others. Yeah. Yeah. Sama nih. Sama, tos. Yeah. Tos. I wanted to learn from others karena you can only learn so much as yourself. So sometimes you want to get mentorship, you know, you want to get advised. And so waktu sama AC Ventures ini ya, I looked at the partners and partnersnya keren-keren banget kalau lihat ya. And I've learned a lot from them about my leadership, about my communication and how to get better gitu. Iya. Memang betul sih. Awal kita mulai podcast ini juga triggernya gara-gara Iya. waktu And kemarin belajar kan? aku dan William justru dari kita juga bisnis masing-masing gitu kan. Terus being a top leaders, terus kayaknya pengen deh sekali-sekali nyoba turun lagi. Terus kita mencoba untuk menjadi profesional. Iya, terus Terus gimana? kita ketemu new leaders, ngelihat leaders sekarang kayak apa sih Iya. sebenarnya di sekitar gitu. Iya. Terus kita ada concern tertentu mengenai leaders itu. Makanya kayaknya seru nih kalau kita bagi-bagi. Jadinya sempat balik ke profesional. Balik. Terus gimana? How was it? Seru. Seru kan? Seru. Iya, jadinya kayak kalau misalnya kita balik, it's like we have a leader or an entrepreneurship mindset Yep. in a employee Yes. context. Betul, Yes, betul. Jadinya inisiatifnya pasti lebih tinggi. Betul. Kita ownershipnya juga lebih tinggi. Yes. Tapi juga kita appreciate freedom, right? Betul. Nah, kalau misalnya nggak dapet ingredient itu, pasti nggak terlalu seneng kalau masuk ke corporate yang terlalu di micromanage kan. Iya. Iya. Setuju banget juga. Tahu lalu ya. Memang gitu, karena kayak leader lonely, udah aduh gue udah paling tinggi nih beberapa tahun, kayaknya Ngapain lagi ya? Iya. Perlu refreshment, pengen deh rasanya dipimpin Iya, lagi. pimpin lagi. Ya kan? Dan enak banget karena the pressure's not on us gitu. Exactly. Right? Yes. Sangat betul. Iya. Makanya kayak orang bilang kayak pengen jadi leader, enggak sih, enakan dipimpin sih. Gak usah pusing kan. Ya, tapi ya ada plus and minus. Plus minus, lah. betul. Plus and minus. Like Yes. for me, am I gonna start another company? Hopefully, one day I want to gitu. And do the process again, right? I think it's just about partnership, working with people you like. Ya. Yeah. Betul setuju. Karena abis nyobain turun kerja lagi sekitar 1 tahun So lebih ya. can you Iya. tell us what you did? Wah, Kalau
Kalau aku ngurusin sebenarnya core-nya sama, ngomongin tentang komunikasi. Iya. Kayak gitu. Tapi ngomongin untuk skala nasional kayak Oke. gitu. Betul. Jadi challenge-nya beda Iya. kayak gitu. Ada ruang lingkup pekerjaan yang itu di luar pekerjaan yang biasa kita lakukan. Iya. Tantangannya beda juga. Dealing with other Beda people. environment aja Beda sih. environment Beda juga. environmentnya beda Kayak banget gitu. Walaupun buat aku juga sama, masih tetap di dunia education gitu, tapi environmentnya beda. Jadi kayak new environment, kayak ngelihat kayak oh ternyata kalau di lingkungan kayak gini beda gitu ya. Sedangkan Iya. kita datang dari private sector Oke. gitu. Waktu itu one of government bodies lah Oke. gitu. Nah I got terus it. jadi kayak kaget-kaget nih Iya dari kan, swasta beda. masuk ke situ, terus Iya. ada leadersnya gitu. Dan waktu itu gitu kita akhirnya memutuskan oke lah, balik lagi nih, pertanyaan aku pertama ke William adalah, menurut lu masih bisa kerja sama orang apa lebih mending kerja sendiri? Apa jawaban lu, Mel? Untuk apa itu? Gue lupa lagi. Gimana maksudnya? Dan kayaknya kita memilih untuk kayaknya di satu sisi kita merasa kecuali kita punya leaders iya, yang betul. memang beneran bisa. Karena tadi yang Kasimira juga bilang ketika kita udah jadi top leaders gitu turun ke bawah, ada certain kriteria yang kita mau Iya. dari leaders gitu. Kecuali kita bisa menemukan kriteria itu di calon leaders kita, we don't mind buat turun as Betul. professional lagi. Tapi kalau kita nggak dapet itu kayaknya enggak deh, mending kita jadi top leader. Iya, kita betul. punya freedom yang tadi. Iya. Kita punya kesempatan untuk nyoba, kita punya kesempatan untuk make decision, strategize gitu, Iya. lebih mudah gitu Iya. ibaratnya untuk sendiri. Iya, betul. And I want to say also, right, bukannya kita turun sebenarnya, karena mungkin kayak our startup tuh di level segini, Iya. tapi kita join perusahaan yang segini. Jadi sebenarnya kita naik. Walaupun secara Iya, title-nya. ya, Betul. jadinya itu jangan title means nothing actually. It's Okay. about the impact, right? Ya. Ini ada statistik menarik ya dari Oke. Forbes. 75% leader perempuan di Amerika tuh alami imposter syndrome. Kenapa bisa terjadi gitu? As someone who has been living in America. Iya, as someone, gosh, I think sebenarnya itu bisa juga seluruh dunia, di Indonesia juga banyak pasti. I think I experience imposter syndrome more now than I did 10 years ago. Karena ruangan-ruangan yang aku masukin itu orang-orangnya tambah hebat lagi. Apalagi ngelihat generation yang Gen Z ya, tambah hebat lagi gitu. So you have so much comparison and so much data points juga, right? Yeah. Tapi I do feel like comparison is like the thief of your joy. Oh, exactly, yes. Absolutely, yeah. Yeah. Ya. It's a real thing. Imposter syndrome is a real thing. Tapi it's also bisa menjadi bensin kita untuk menjadi lebih baik sebenarnya. Kalau misalnya kita, kenapa sih setiap hari pemikirannya gitu-gitu terus, tapi nggak ada data point yang memvalidate asumsi diri kita gitu. That's when we start having to self-reflect and have self-awareness gitu. Pernah ada di posisi itu nggak? Imposter syndrome setiap hari kan. Setiap hari I have imposter syndrome. I'm like, am I gonna be good enough today? How am I gonna create impact? And we always just want to be better and better and better gitu. Yeah. How do you overcome? By learning, by getting inspired by other people, by staying ahead of the trends as well gitu. Kayak misalnya sempat imposter syndrome tentang digitalization sama AI gitu. Aduh. Yeah. Aku nggak tahu apa-apa tentang AI. Ya udah belajar tentang AI, ambil kursus, ngobrol sama pakar-pakar yang ngerti gitu. Then you know what they're talking about. You know the context gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau grow ourselves, pasti we're always gonna mengecil diri terus. Tapi janganlah kalau misalnya mau menjadi leader, harus equip yourself with knowledge and to surround yourself with people that can enlighten you gitu kan. Yeah, so I think every time I find myself becoming insecure, karena kalau misalnya kita insecure kan kita nggak mau kelihatan orang gitu. Yeah, I just betul. want to hide. I don't want to get noticed. Then I'm like, okay, you got to step up. You got to learn. You have to create a project so you get exposed gitu. Yeah. Ya. Tapi that's just me. Oke. Karena tadi Kak Samira juga udah balik kerja ya as professionals. Mungkin Ya. kalau di company sendiri akan lebih mudah untuk membuat culture yang memang diinginkan gitu. Ketika balik kerja kan culture-nya sudah ada. Ya. Terus you work in venture capital, ketemu dengan banyak bisnis lain, Ya. business owner lain, entrepreneurs lain, masih menemukan atau tidak diskriminasi terhadap perempuan?
diskriminasi terhadap perempuan. Sebenarnya nggak ada diskriminasi, tapi di dalam sistem udah ada semacam like bukan regulations ya, rules or Unwritten rules. yeah, that and also like patterns gitu. Ya, misalnya masuk ke dunia financial itu kebanyakan laki-laki gitu. Kalau misalnya kita mau kolaborasi atau strategic partnership, enaknya kan kerja bareng temen. Ya temen laki-laki berteman sama laki-laki. So that's also like a disadvantage. They go golfing together. I don't go golfing. You know what I mean? They play tennis. They go out drinking together. I don't drink, you know? So it's a culture that you're invited, you can be a part of it. Tapi my natural habits nggak kayak gitu gitu kan. Yeah, so it's just like that. Yeah. But in terms of investments ya, kan banyak yang ngelihat bahwa female founded startups tuh dananya lebih kecil. I think it's like less than 5%. But why is that? Is that venture capital fault? Tadinya sebelum masuk ke venture capital, I thought it was. Mungkin iya gitu. Oh mereka nggak suka karena mungkin ngelihat I'm a mom, how dedicated. But venture capital, they're so objective. Mereka tuh udah punya proses sendiri. Sebenarnya mereka mau banget nge-invest di perempuan. Apalagi di AC Ventures, kita tuh invest 40% female founded companies gitu. But what it is, it's actually the deals. We don't have enough supply of female founded companies. Karena female founders itu cenderung bikin company yang lebih profitable. Yang mungkin lebih ke cash flow traditional business, bukan venture backed business. Karena venture backed itu mungkin yang perlu ada teknologinya atau you know deep tech, right? Where we look at we look behind most of the individuals that take STEM, that take engineering are males. Jadinya it's about that as well, right? So that's something new that I learned when I was in venture capital. Okay. Probably quality apa sih sebenarnya yang dicari dari seorang female leaders? Leader. Yes, karena kan gini, persepsi orang male leaders punya quality ini togos semua segala macam. Kemudian ada negative perception about female leaders, moody, kemudian sensitif, baperan kayak gitu-gitu. Apa sebenarnya yang dicari dari point of view visi gitu? Visi. Sebenarnya first we have to take off the female leader or male leaders. We just look for leaders gitu. And kita ngelihatnya ke bisnisnya dulu sebenarnya. Bukan, obviously management itu penting banget. Tapi in a professional sense, founder market fit itu penting banget. Dia ada pernah kerja nggak ya di industri ini spesifik? Misalnya dia mau ngebangun suatu health tech. Apakah dia dokter atau ada medical profession gitu? Does he have the exposure, the network? Udah berapa tahun di industri ini yang dia benar-benar ngenalin challenge-nya dan battles yang akan dia hadapi gitu. So we need to know that first. Yang kedua ada market opportunity. Pastinya VC it's an opportunity for exit atau buyout. What is the profitability journey gitu? Apalagi sekarang dibandingin 2020-2021 funding landscape ekosistemnya sangat beda. The cost of capital sekarang sangat lebih mahal daripada 3 tahun yang lalu. So kita jangan ngelihat cuman growth aja, tapi profitability-nya, revenue-nya, dan itu butuh operations yang efficient, yang benar-benar sturdy, yang bisa di scale gitu. So we look back, is the business viable? Can the founders pull it off? Ya, kita nggak lihat gender pastinya. Ya. Jadi gimana ya, mau female male, yang penting bisnisnya, of course bisa kerja. Punya visi, punya visi bisa kerja. Banyak loh yang nggak bisa kerja. Di pause dulu tadi ngomongnya. Iya, and iya betul. Itu cerita lain. Kalau pengalaman mimpin team members antara laki-laki dan perempuan, ada nggak pengalaman yang kayak, oh ternyata mimpin perempuan tuh begini ya, ternyata enakan mimpin laki-laki ya, ternyata pemimpin perempuan itu mungkin yang tadi ternyata same gender lebih mudah untuk memimpinnya gitu daripada different gender gitu. No, not necessarily. Okay. Yeah, not necessarily. Karena kita tuh punya karakteristik masing-masing sebenarnya. So I don't think it's a plus or minus. Cowok-cowok juga mengalami burnt out, mereka juga bisa moody, bisa emosi, tapi mungkin mereka nggak terlalu ekspresif aja gitu.
because our relationship, tapi I have male team members yang kita sangat dekat gitu, dan I try to be their big sister, just like the females. I try to be their big sister. Tapi mungkin konteksnya akan beda karena my experience is my experience as a woman. Jadinya case study-nya benar-benar bisa di-apply. Just like maybe the case study of males bisa lebih dekat sama male leader karena mereka tuh lebih sama perjalanannya gitu, right? Oke. Karena konteks kita tuh semua beda, semua beda. So we cannot judge, ya. Sebagai leader, kalau menurut Kak Samira ya, seberapa dekat sebenarnya hubungan antara, ini kan kita ngomongin tentang hubungan profesional dan personal relationship gitu kan ya. Dan tadi bilang bahasa Amerika justru tipe yang personalnya pun terbawa ke profesional gitu. Sedangkan di sini ada yang memilih kayak pisahin deh kalau personal. Betul. Gimana sih cara membaginya gitu? In your point of view. Okay. So I think also it's chemistry, right? Kita bukannya kayak ini my favorite gitu, enggak. You know, my favorite team member, bukan kayak gitu, tapi it's chemistry. Kadang-kadang kalau misalnya emang we see the same way, it's going to evolve into a better relationship gitu. Tapi I had this experience beberapa bulan yang lalu, anak baru lah di tim. Terus dia bilang, Kak Sam, setiap mau one on one aku deg-degan banget gitu, aku nggak bisa. And I said, you know that's not my problem, that's your problem. Kalau misalnya kamu takut gitu, kenapa? Like why? I didn't do anything. Itu kan assumption in your head gitu. Setelah dia mengenal itu, oh iya ya, kita setiap one on one biasa-biasa aja. Akhirnya we became quite close. So sometimes yang memasangi jarak itu bukan dari leader tapi dari timnya. Dia nggak mau terlalu dekat karena emang kita yang harus assess dia sebagai professional kan. And it's about someone's livelihood. It's about I decide bonusnya, salary-nya. Itu semua data point yang bikin keputusan kan. Jadinya I know that they create that distance because they don't want to seem so vulnerable, right? So sebenarnya it's not the leader that creates the distance. Kadang-kadang it's mutual. Kak Samira sendiri tipe yang leaders yang sering nongkrong sama timnya atau kayak tetap ada certain boundaries? Tergantung ininya sih, tergantung tergantung environmentnya juga. Kadang-kadang suka nongkrong gitu, tapi kadang-kadang nggak nyambung. You know, nggak nyambung. Like my interest is different than their interest gitu. And I don't want to fake it. I don't want to hahaha, tapi sebenarnya I don't find you funny gitu. You know what I mean? So ngapain juga kayak burn my energy karena itu kan it's not my authentic self to enjoy that kind of company. Tapi kalau misalnya kita dinner bareng and I enjoy, ya udah nggak apa-apa gitu. So I try to look at people like who they are. I want to know who they are. Like anak keberapa udah nikah atau like what's their dreams, what's their drivers. Karena kalau misalnya kita mengenal driver mereka, lebih gampang memotivasi dia juga dan kasih solusi-solusi, jadinya dia selalu semangat di tempat kerjanya juga gitu. Ya, karena driver orang tuh beda. Ada monetary, ada learning, ada security kan. Dan itu bisa berubah-berubah juga. Berarti intinya natural aja. Kalau misalnya memang gak nyambung ya gak usah dipaksakan untuk jadi nongkrong sama tim gitu. Tapi kalau misalnya ternyata pas ngobrol seru juga nih, you don't mind buat nongkrong sama mereka. I don't mind. At the end of the day you want to work with people you like. Betul. Nah itu garis bawah yang penting. Jadi gak masalah kok. Nih pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke segmen 2 ya. Nih, apa yang perlu diperhatikan soal favoritism gender di pekerjaan oleh leader? Ya, karena mungkin banyak yang merasa kayak aku kayak lebih prefer tim bawahku laki-laki, aku lebih prefer tim bawahku perempuan. Aku prefer posisi ini kayaknya perempuan aja gitu. Kadang masuk akal alasannya, kadang ya memang subjektif gitu ya. Kayaknya itu bias dan experience leadernya juga. Kayak I have I have a colleague yang kalau misalnya dia hiring legal atau finance pengennya perempuan karena lebih teliti, tapi belum tentu sebenarnya. Iya, tapi itu opini basis experience mereka, pengalaman mereka. Jadinya kita harus ngelihat juga diri sendiri kenapa kita berpikir kayak gitu. Ya. Karena in our mind sometimes we have like a vision of something, right? Dan kadang juga tidak disengaja ya, tanpa intensi untuk melakukan itu, kadang juga kayak
tanpa disadari lah ibaratnya gitu kan. I mean, one thing that I can give you is di Tinkerlust, I was hiring a head of sales yang selama-lamanya selalu perempuan. Karena sales barang perempuan. Tapi sekarang I have a head of sales yang jago banget. Cowok dia. Ya, dia jago banget. Dia bisa komunikasi sama tante-tante dan lain-lain. So, karena sales yang penting mulutnya manis. Iya, dan dia mengerti banget datanya, strateginya, tapi bisa eksekusi dan nge-lead relationship managers di bawah dia gitu. So I think we can't be biased, but there is always gonna be bias with us. We're human beings. Pastinya kita ada judgmentalnya, but don't let that be our weakness. Oke, kita masuk ke segmen 2. Ini kita mau nge-react komentar-komentar yang ada dan we wanna see your point of view. Ya. Yang pertama ini dari Miss Hennessy. Iya. Kalau leader emang better cowok, karena jujur li senetral-netralnya gue, seprofesionalnya gue being a leader, ada masa-masa gue hanya wanita yang saat tentu PMS, memang mau gila, walau gue sangat sadar, cuma little bit giving negative energy to others. Padahal I'm being a lead. If I'm being leader adalah leader yang adil dan punya integritas. Cuma ya gue wanita dan segala bipolar mood dan dramanya. Ini wanita yang mengecilkan dirinya sendiri juga ya. Dan sangat self-aware sih sebenarnya. Self-aware dan projecting onto other women. Dia projecting mungkin ciri-ciri yang dia kurang pede di dalam diri sendiri, and then generalizing other females. I agree with some of that. Females can be emotional, moody gitu, tapi juga those that are true leaders, mereka self-aware dan they are self-reflective. So kalau misalnya tahu dan mengenal trigger-trigger tertentu yang akan ngedorong emosi seperti itu, dia bisa mengenal gitu kan. Same with men. I think that they are emotional. Bisa juga kita bilang dia panas gitu, hard-headed gitu. Tapi pasti leaders yang calm, collective gitu, mereka juga mengenali diri. So it's all about self-awareness, self-reflection, and becoming better gitu. Jadi leader bukan soal menjadi orang yang baik aja, tapi bagaimana mengontrol diri sendiri juga. Dan sebenarnya memang nggak semua orang juga harus mau jadi leaders kok. Boleh juga kalau emang nggak mau jadi leaders, mungkin karena kayak si kakak yang satu ini, karena dia aware dengan dirinya karakternya seperti apa, dia memilih aku tidak mau jadi leaders daripada aku capai sendiri juga nggak apa-apa kok gitu ya. Nothing wrong with that. Jadi leader tuh keren, tapi capek juga. Ngurusin drama orang. Ngurusin drama orang jadi manage pekerjaan dan orang. Iya, manage pekerjaan dan Lanjut Dina. Damayanti Arfi, leader perempuan sering dianggap gak mampu, gak tangguh, dan gak gercep, serta lemah dibanding laki-laki. Ah, bos cewek bisa apa? Mama taunya apa? Stigma ini yang sudah berakar dari zaman dahulu kala membuat ada gap antara leader laki-laki dan perempuan, dan yang sering terjadi. Mostly bapak-bapak gak siap dan gak bisa terima kalau leadernya perempuan. Berasa gengsi di bawah leadership perempuan, padahal mah kita biasa-biasa aja tuh, gak berasa super hebat juga. Karena tadi kan Samira bilang di Women Leadership di Tinkerlust 70%, ada nggak laki-laki yang merasa jadi aku tidak mau. Nah kalau misalnya kayak gitu, biasanya kita nggak hire sih, karena mungkin ada deep rooted insecurity di dia gitu. I think so. Apakah betul mungkin sebagai woman leaders juga lebih susah untuk mendapatkan respect dari tim bawahnya? Karena yang tadi again ya, ini bos cewek bisa apa, mama taunya apa. Iya betul. Mama tahu banyak yang bapak-bapak tidak tahu. I know, right? I mean, I think it goes back to the person. Jangan kita generalize. I've had experiences yang bawahan itu second guess every decision I make. Jadinya misalnya aku kasih arahan A gitu. Dia iyain aja, tapi besoknya bilang, oh tapi si ini bilangnya B, gimana dong? Jadinya itu membuat salah satu politik di dalam kerjaan, di dalam tim yang kurang sehat. Akhirnya dia nggak lulus probation. Bye. Katanya gini kan, politik itu penting dalam dunia kerja gitu. Kalau nggak ada politik nggak sehat juga gitu. Tapi kalau toxic tidak produktif. Nah itu lumayan toxic jadinya. So dari mungkin karena dia ngelihat bahwa I don't think it was just me. I think it goes back to the person. Jadinya kalau politik itu it's about apakah mereka tuh merasa di-threaten atau mungkin posisi dia it's not balance gitu. Makanya
project politik itu. So politics is never about the target, it's about the action, the person who's actually taking the action gitu. Ya. Oke. Masuk segmen 3. Kita masuk segmen 3. Ini pertanyaan jawab cepat. Oke. Kita akan memberikan pilihan, gak boleh nyontek dulu Kak. Kita akan memberikan pilihan, 2 pilihan A atau B. Oke. Kasimira tinggal pilih aja mau A atau mau B. Gak boleh dijelasin kenapa milih itu. Oke. Oke? Yes. Siap ya? Yang pertama, kerja di korporat atau startup? Startup. Sebagai leader tapi. Oke. Sebagai founder, ya. Oke. Punya bawahan yang penurut atau bawahan yang suka men-challenge idenya Kak Samira? Men-challenge. Oke. Logika atau intuisi? Agak sulit saudara. Aduh, ini sulit banget. Bentar. Boleh mikir ya? Boleh. Logika. Oke. Menjadi full career woman atau full ibu rumah tangga? Aduh. Oh my God, guys. Career woman. Oke. Ya. Punya tim apa males atau yang nggak inisiatif? Nggak inisiatif. Oke. Lebih memilih all female team atau all male team? All female team. Kasih promosi ke perempuan yang udah jadi ibu atau ke laki-laki yang udah jadi bapak? No, itu susah banget. Itu susah banget, nggak bisa dijawab yang itu. Itu sama, both. Oke. Hire perempuan yang lagi hamil atau hire perempuan yang masih single? Yang masih single. Masih single. Oke. Punya tim member yang baperan atau punya tim member yang suka gosip? Yang baperan. Baperan. Lucu juga. Oke. Jadi leader perempuan yang maskulin atau jadi leader perempuan yang pakai perasaan? Yang pakai yang pakai perasaan. Oke. Oke. Pertanyaan ini kali ya. Terakhir lebih milih di startupnya apa di venture capital? Ini terakhir. Di startupnya atau venture capital? Karena sekarang punya pengalaman dua-duanya kan? Iya. You have both point of view. Iya. Jangan mungkin menjadi founder atau VC ya. Mungkin menjadi founder sih. Tetap ya? Ya. Once a founder, always a founder. Pastinya. Nice. Ya. Iya sih. Udah pasti ada trigger ya untuk lu udah pengen nge-create sesuatu terus kayak gitu loh. Even though itu profesional balik lagi, lu punya tendensi untuk di dalam karir profesional gue bisa ngapain lagi nih gitu, nge-create legacy apa lagi nih kan. Iya, betul. Ya, Walaupun ketika jadi VC punya kesempatan buat ketemu banyak founders yang mungkin bisa dibantu juga, tetap memilih jadi founders. Yeah, I mean, I think for me, I love building gitu. Iya, jadinya mungkin later in the future, I'll build something else gitu. Tapi I love being a founder. Nge-create sesuatu. Oke. Berarti kita bisa nantikan startup selanjutnya dari Apa? Startup selanjutnya dari kamu. Bikin startup iya. lagi. I mean, we'll see. Gue pengen ngulikin ya tadi. Pilih tim member yang baperan. Kenapa lebih suka baperan? Karena kalau gosip tuh it's not a good environment. Karena kita kalau misalnya ngegosip, we don't feel safe. Dan kalau misalnya kita nggak feel safe, we cannot be creative. Kita dijudge every single decision that we make or every single action kan. So I feel like gossip is it's poison gitu. Nah baperan karena mungkin kalau baperan itu it's just them expressing a form of communication sebenarnya. Dan kita masih bisa nge-mold dia sih. Kalau aku tertariknya sama tadi, Kak Samira memilih untuk tim yang berani nge-challenge daripada yang nurut-nurut aja disuruh apa. Batasannya kalau menurut Kak Samira seberapa bisa atau seberapa fine sih Kak Samira di-challenge oleh tim bawah? Kalau di-challenge itu sebenarnya bagus karena it's always like
we're creating friction to find the best possible answer kan. Kalau misalnya diterima terus iyain aja, it's only the basic answer gitu. Tapi I think kalau misalnya di challenge sampai kita nggak bisa bergerak, itulah yang kita nggak bisa gitu. Karena sebagai startup we need to move forward, we cannot be perfect gitu. So aku sebenarnya nggak terlalu suka orang terlalu idealist gitu. Kalau idealist oke lah, maybe like in the beginning ideation. Tapi kalau misalnya udah mulai implementasi execution gitu, nggak bisa, harus maju gitu. Jangan challenge setiap hari harus perfect gitu. Jadinya nggak nyampe ke ujungnya bisa ngapain gitu. Karena iya. challenge lagi, ya apa solusinya jadinya Iya, gitu. Jangan nge-challenge, kasih solution gitu. Iya. Probably point of view gue ya, challenge itu bisa punya dua arti. Challenge yang dia punya pemikiran bagus, yang konstruktif, yang itu kita sebagai orang yang initiate idea mungkin gak kepikiran hal itu. Tapi ada tipe challenge yang itu bentuk rejection. Kayak, gue gak mau capek. Kayak gitu. Gimana cara kita membedakan itu kalau poin kasih merah? Kalau misalnya dia gak kasih solusi sih. Kalau misalnya dia udah kayak, aduh itu akan susah banget deh. Nggak duluan kayak ya. Kalau nggak cari solusi, so I feel like kalau misalnya nggak suka sesuatu ya udah kasih alternatif. Ya alternatifnya kenapa itu lebih baik gitu. Solution based thinking lah berarti. Iya, solution based thinking. Karena kalau nggak aja ya, it's like okay, you're not being helpful. Oke, nice. Seru. Banyak banget ilmu-ilmunya yang dibagikan hari ini dan pengalaman ini point of view yang menurut gue rame banget gitu loh. Dari mulai karir profesional, jadi founder, jadi ibu, balik lagi profesional lagi. Jadi pengalaman campur aduk dan perspektifnya banyak, seru. Jadi seru. Closing statement Kak, pesan-pesan untuk women leaders di luar Pesan sana. buat women leaders, just go for it. Don't think too much. Don't think too much, just go for it. No excuses, let's go gitu. You can do it. Oke. Nice. Thank you Kak Samira buat sharing-sharingnya. Dan kita percaya nih 54 menitan ini gitu ya. Ini udah menjadi daging wagyu buat para teman-teman wanita leaders ya kan. Mereka yang masih belum merangkak, masih mau menjadi leaders dan sudah menjadi leaders untuk punya self confidence yang lebih baik lagi. Karena pada akhirnya gak ada perfect leader, tapi kita menjadi leader yang growing pelan-pelan. Leaders juga human kok. Leaders are so human. Betul. Thank you Kak Samira dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.